Nama saya Ahmad Awaludin dengan NIM 2023-53113. Di sini saya sebagai moderator sekaligus materi 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang e-learning sebagai metode pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian e-learning. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran elektronik atau e-learning dimulai pada tahun 1970-an. Berbagai istilah muncul mengemukakan pendapat gagasan tentang pembelajaran elektronik. Antara lain adalah online learning, internet enable, virtual learning, dan web-based learning. Ada 3 hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring atau pemanfaatan jaringan internet. Hal ini yang kedua adalah tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar. Misalkan ada eksternal hard disk, flash disk, CD-ROM, atau media cetak. Yang ketiga, tersedianya layanan dukungan kepada proses layanan seperti pengelolaan kegiatan e-learning. Halo, perkenalkan nama saya Sedikit Manggilahir, telah NIM 2023-53113. E-learning, komponen yang membentuk e-learning menurut Romi Satria Wahono 2008 adalah infrastruktur e-learning, sistem dan aplikasi e-learning, dan konten e-learning. Infrastruktur e-learning merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat berubah personal komputer, yaitu komputer yang dimiliki secara pribadi. Jaringan komputer yaitu kumpulan dari jumlah perangkat berupa komputer, switch, router, dan perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Internet yang merupakan singkatan dari interconnection networking yang diartikan sebagai komputer-komputer yang terhubung di seluruh dunia, dan perlengkapan multimedia yaitu alat-alat media yang menggabungkan 2 unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafar Ja'far As-Siddiqi, NIM 2023-53135. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan strategi e-learning. E-learning memberikan berbagai manfaat dalam pengembangan pembelajaran, antara lain 1. Efisiensi waktu dan biaya. E-learning mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Terus yang kedua yaitu interaksi dan kolaborasi, memudahkan interaksi antara peserta didik dengan materi pembelajaran, memungkinkan berbagai informasi dan akses dan belajar kapan saja. Yang ketiga yaitu fleksibilitas tempat dan waktu, memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Keempat yaitu pembelajaran independen, memberikan kendali kepada pembelajar atas proses belajar mereka, termasuk waktu mulai, selesai, dan urutan modul yang dipilih. Yang kelima yaitu penghematan biaya. Penghematan biaya mengurangi biaya transportasi, akomodasi, administrasi, dan penyediaan fasilitas fisik. Yang keenam yaitu fleksibilitas kecepatan pembelajaran, dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Yang ketujuh yaitu standarisasi pengajaran,
menjamin kualitas pembelajaran yang konsisten setiap kali diakses. Yang kedelapan yaitu efektivitas pembelajaran, menyajikan materi dalam bentuk simulasi, kasus-kasus permainan, dan teknologi animasi canggih. Yang kesembilan yaitu kecepatan distribusi, cepat menjangkau seluruh penjuru tanpa tergantung pada lokasi fisik. Yang ke-10 yaitu ketersediaan on demand, dapat diakses waktu-waktu sesuai kebutuhan. Yang ke-11 yaitu otomatisasi administrasi, menggunakan Learning Management System atau LMS untuk menyimpan data pelajar dan proses pembelajaran. Penerapan e-learning di perguruan tinggi diharapkan meningkatkan interaksi mahasiswa, menyediakan sumber belajar yang tidak terbatas, meningkatkan kualitas lulusan dan perguruan tinggi, serta membentuk komunitas pembelajar yang saling berinteraksi. Selanjutnya yaitu tujuan strategi e-learning, yaitu pertama meningkatkan daya serap materi. E-learning bertujuan agar peserta didik dapat lebih efektif memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai fitur interaktif. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. E-learning dirancang untuk mendorong peserta didik agar lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran melalui berbagai aktivitas diskusi dan tugas online. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Melalui e-learning, peserta didik diberi kesempatan untuk mengendalikan proses belajar mereka sendiri, menentukan waktu, dan memilih materi sesuai kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas materi pendidikan. E-learning meningkatkan pada penyajian materi yang informatif dan relevan, bukan hanya estetis, sehingga meningkatkan kualitas pengalaman belajar. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan teknologi informasi. E-learning memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan teknologi informasi, termasuk kemampuan menampilkan informasi dengan menggunakan berbagai media digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jawari Umar, NIM 203353036. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang e-learning dalam proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran secara konvensional atau lebih banyak face-to-face meeting dengan tambahan pembelajaran melalui media interaktif, komputer, melalui internet, atau menggunakan grafik interaktif komputer. Yang kedua, dengan metode campuran, yakni sebagian besar proses pembelajaran dilakukan melalui komputer, namun tetap juga memerlukan face-to-face meeting untuk kepentingan tutorial. Yang ketiga, metode pembelajaran yang secara keseluruhan hanya dilakukan secara online. Metode ini sama sekali tidak ditemukan face-to-face meeting. Model pembelajaran yang dikembangkan melalui e-learning menekankan pada result-based learning, yang juga dikenal dengan learning-centered learning. Dengan model ini, peserta didik mampu mendapatkan bahan ajar di tempatnya masing-masing atau melalui personal komputer di rumah masing-masing atau di kantor. Halo, perkenalkan, nama saya Rafli Harana Sekap, NIM 2023-53049. Oke, di sini saya akan menjelaskan penerapan e-learning. Dimulai dari nomor 1, itu ada bagian alir atau bisa dibilang flowchart. Flowchart adalah bagian langkah-langkah untuk melakukan suatu keputusan dari suatu program. Bisa dilihat dari bagian alir, ada beberapa bagiannya. Untuk yang kedua, oke, kita masuk di bagian hasil implementasinya. Di sini saya menggunakan contoh Sunan untuk contoh e-learning kita. Itu di menu Sunan dia ada beberapa, dari mulai halaman login, terus ada menu dashboard, menu mata kuliah,
menu materi kuliah, terus ada kalender upcoming event. Seperti yang bisa dilihat, untuk yang pertama halaman login. Halaman login terdiri dari untuk login siswa. Kalau untuk login admin kemungkinan juga ada untuk bagi para guru. Cuman di sini kami mengambilnya dari perspektif mahasiswa. Dari mulai kita harus login, masukkan username sama password sesuai dengan data yang ada. Setelah kita masuk, kita ada di halaman dashboard. Halaman dashboard berisi beberapa profil atau beberapa menu yang sudah ada tertera juga di dashboard. Dashboard juga berfungsi untuk menampilkan materi-materi kuliah yang ada juga, atau rinciannya yang paling simpel. Terus adapun menu profil di mana penunjukan profil kita, dari mulai name kita berapa, nama kita di kelas apa juga ada. Terus ada juga menu menu upcoming event, itu di mana beberapa tugas yang akan datang atau beberapa kuis atau bisa UTS juga bisa masuk di upcoming event ini. Terus ada menu kalender juga. Kalender menunjukkan tanggal-tanggal yang akan ada atau akan hadir event tersebut yang sudah ada di upcoming event. Setelah itu kita ada disuguhkan untuk menu materi kuliah kita. Materi kuliah kita nanti akan muncul, ada beberapa contohnya, ada pendidikan agama Islam. Terus bisa kita lihat beberapa materi ini di pertemuan yang ini. Selanjutnya ada menu mata kuliah kita, di mana ini adalah daftar mata kuliah yang kita ambil di semester 1. Kalau untuk di semester 2 udah beda lagi, tergantung dari kita ambil apa. Ini bisa kita lihat ya menunya. Oke, sekian dari saya. Kesimpulannya adalah keberhasilan e-learning ditunjang oleh adanya interaksi maksimal antara pendidik dan peserta didik, antara peserta didik dengan berbagai fasilitas pendidikan, antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan adanya pola pembelajaran aktif dalam interaksi tersebut. Apabila pembelajaran berbasis pada web, maka diperlukan adanya pusat kegiatan peserta didik, interaksi antar kelompok, administrasi penunjang sistem, dalaman materi ujian, dan materi online.